Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Keturnade dengan NPM 1810305022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengembangan inovasi pembelajaran biologi. Nah, pada kesempatan kali ini berdasarkan hasil penelitian sederhana yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Grapak, dapat ditemukan beberapa masalah mengenai penggunaan sumber belajar. Dari beberapa masalah tersebut saya ambil judul yaitu pengembangan video pembelajaran sebagai sumber belajar kelas 11 materi jaringan tumbuhan dan hewan pada masa pandemi di SMA Negeri 1 Grapak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang latar belakang mengapa saya mengambil inovasi tersebut, kemudian ada landasan teori tentang inovasi tersebut. Yang ketiga ada kebutuhan pengembangan inovasi yang saya buat, dan yang terakhir adalah alur pengembangan inovasi yang saya buat. Nah, sekarang kita masuk latar belakang, kita bahas secara garis besarnya. Nah, dari penelitian yang telah saya lakukan secara sederhana dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang ditemukan di kelas 11 IPA A SMA Negeri 1 Grapak, khususnya di permasalahan sumber belajar, ditemukan bahwa guru itu hanya menggunakan sumber belajar yang bersifat cetak dan non-cetak. Kemudian ada juga permasalahan pada mekanisme pembelajaran per minggunya yang dilakukan oleh guru, yaitu hanya dengan memberikan materi tanpa menjelaskan secara detail materi tersebut. Nah, dari situ ditemukan masalah lain, yaitu siswa menjadi kurang paham terhadap materi karena guru tersebut tidak menerangkan secara detail. Nah, dari permasalahan tersebut ada beberapa saran dari siswa yang saya ambil dari angket, yaitu siswa menginginkan pengembangan dari sumber belajar yang lebih baik dan menarik daripada materi yang telah diberikan oleh guru. Nah, dari latar belakang itu saya ambil inovasi berupa pembuatan video pembelajaran sebagai sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa, dengan tujuan dapat menambah pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Untuk memperkuat pengembangan inovasi yang saya buat, saya mengambil beberapa teori untuk dijadikan landasan dalam pengembangan video pembelajar ini. Yang pertama, menurut Majid tahun 2006, bahwa sumber belajar merupakan segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Nah, sumber belajar dapat juga berarti satu set bahan atau situasi yang sengaja diciptakan untuk menunjang peserta didik dalam belajar. Nah, dari pengertian sumber belajar yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa sumber belajar yang saat ini digunakan oleh guru biologi SMA Negeri 1 tersebut dinilai kurang efektif karena siswa kurang bisa menguasai dan memahami materi apabila hanya menggunakan sumber belajar itu saja. Yang kedua, menurut Rahmat tahun 2012 mengemukakan bahwa video pembelajaran adalah alternatif media pembelajaran elektronik yang dapat memuat wawasan dan pengetahuan mengenai teori dan penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, video dapat memberikan nuansa baru dengan adanya visualisasi konsep secara konkret dan tampilan secara nyata. Nah, penerapan konsep atau eksperimen yang tidak dapat dilakukan
yang bersifat abstrak itu dapat divisualisasikan melalui video. Untuk yang selanjutnya ada kebutuhan pengembangan inovasi. Nah, dalam pengembangan inovasi tentunya ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Nah, hal-hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan inovasi ini adalah berupa alat dan bahan pokok untuk pembuatan video pembelajaran. Nah, alat yang dibutuhkan diantaranya kamera Android, kemudian ada tripod, papan tulis ukuran sedang, alat tulis, aplikasi edit video di Android, kemudian ada laptop. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah materi yang relevan yang sesuai dengan KI dan KD yang telah ditentukan. Nah, jika video itu telah selesai dibuat, perlu diteliti ulang dan diusahakan dibuat semenarik mungkin untuk menambah motivasi siswa untuk belajar. Nah, kemudian ada kebutuhan pengembangan inovasi yang lain. Contohnya yaitu ada validator ahli, baik itu validator ahli materi maupun ahli desain. Nah, validator ini dibutuhkan untuk memvalidasi video pembelajaran yang dikembangkan. Apakah produk video tersebut sudah valid dan layak digunakan atau masih perlu dilakukan revisi untuk menghasilkan video pembelajaran yang mempunyai tingkat kevalidan sempurna dan benar-benar layak untuk digunakan. Nah, untuk yang terakhir kita masuk pada alur pengembangan. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama ada potensi dan masalah. Pengembangan video pembelajaran sebagai sumber belajar mata pelajaran biologi, materi jaringan tumbuhan dan hewan ini didasarkan pada permasalahan yang ditemukan pada penelitian sederhana yang telah saya lakukan, yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap materi tersebut karena sumber belajar yang digunakan oleh guru hanya itu-itu saja, dan guru tidak menjelaskan atau menerangkan materi secara detail pada saat pembelajaran daring, sehingga itu menimbulkan ketidakpahaman siswa terhadap materi. Langkah yang kedua yaitu ada pengumpulan data. Di sini saya melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk menyusun sebuah video pembelajaran seperti materi tertulis, gambar-gambar, dan lain-lain. Untuk langkah yang ketiga ada desain produk. Nah, untuk desain produk yang telah direncanakan adalah berupa sebuah video pembelajaran yang memuat materi jaringan tumbuhan dan hewan, di mana materi tersebut telah disesuaikan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, untuk videonya itu bisa berupa PowerPoint bersuara dengan penambahan sedikit animasi untuk menambah kesan menarik pada tampilan video dan membantu siswa menjadi lebih dapat memahami materi yang disampaikan. Alur pengembangan yang keempat adalah implementasi inovasi. Nah, jika inovasi tersebut akan diajukan menjadi sebuah karya atau produk, kemudian dijadikan semacam artikel ilmiah atau karya apapun, maka sebaiknya inovasi video ini harus divalidasi oleh validasi ahli. Kemudian juga dilakukan uji coba produk dan melakukan revisi apabila masih ditemukan banyak kekurangan. Namun jika video pembelajaran ini hanya diniatkan untuk membantu proses pembelajaran, maka bisa saja langsung diberikan pada objek yang menjadi sasaran. Nah, demikian presentasi dari pengembangan inovasi yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.